Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa bi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, pada pertemuan kita hari ini saya ingin membahas mengenai risiko pada akad salam ya. Nah, sebagaimana kita ketahui akad salam itu akad apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Akad salam. Akad yang dipertemukan oleh dua pihak dan disetujui dengan proses salaman, Pak. Oke, benar, tapi poinnya belum ketemu. Yang menjadi apa sih? Menjadi garis besar akad salam itu intinya ya. Ada yang masih ingat intinya akad salam itu apa? Ada yang masih tak ingat atau ada yang tahu tentang inti akad salam? Gimana? Maaf Pak, suara putus-putus. Oh, putus-putus. Di sini saya dengarnya putus-putus. Yang lain? Jelas nggak? Udah jelas Pak. Tadi sinyal Bapak warna kuning gitu. Sekarang udah warna putih. Oke, masih ada yang ingat akad salam apa? Oke, kayaknya pada lupa atau gimana nih. Jadi akad salam itu adalah ya ditambahin ya tadi Pak Mualim ya, yaitu akad yang dimana barangnya itu ya yang akan diperjualbelikan diserahkan pada akhir ya atau diserahkan kemudian. Nah, jadi akad salam ini adalah akad yang dimana barangnya itu nanti diberikan bukan pada saat awal transaksi, tapi itu nanti ya, atau ibaratnya kayak barang inden gitu ya, seperti barang inden. Nah, jadi akad salam itu intinya adalah penyerahan barang itu di kemudian hari ya. Tapi dengan catatan harus jelas apa yang menjadi barang yang diperjualbelikannya, waktunya kapan ya, harganya berapa ya, kuantitas, kualitas ya, waktu penyerahan ya, terus harganya, tempat penyerahan, itu semua harus jelas ya. Nah, akad salam ini muncul ya untuk menjawab atau menggantikan ya sistem biasanya ya, ini biasanya pada pertanian yaitu atau perkebunan ya, dengan sistem ijon ya. Nah, sistem ijon ini kalau dalam transaksi-transaksi yang dilarang itu dia haram karena goror ya, karena goror itu sesuatu yang tidak jelas atau yang samar-samar ya. Nah, misalkan seperti apa, beli ibaratnya kayak beli kucing dalam karung lah istilahnya ya. Jadi yang diperjualbelikannya nggak jelas ya, misalkan beli mangga gitu ya, tapi masih dalam bentuk pohon mangga. Nah, mau beli mangga nih, tapi dia masih dalam bentuk pohon mangganya, dia melihat pada putik-putik bunga ya pada pohon mangga tersebut ya, itu berapa putik-putiknya dihitung, kan oh ini calon-calon jadi buah mangga nih gitu ya, saya beli emang mungkin lebih murah ya, tapi kemungkinannya itu masih banyak sekali ya, apakah benar-benar jadi buah mangga ataukah nanti akan rontok ya. Ketika rontok ya nggak dapat apa-apa, dia cuma beli dapat pohon mangga gitu kan, atau beli tanah ya, tanah sawah, tapi dengan tujuan ingin mendapatkan padinya gitu ya. Nah, itu juga ijon juga tidak boleh ya, karena itu tidak jelas transaksinya. Nah, lalu apalagi yang ijon nih, beli sapi ya, tapi masih dalam kandungan induknya. Nah, itu juga tidak boleh ya.
Jadi kalau mau beli barang yang namanya jual beli itu harus jelas pasti. Makanya kan akad salam itu kan termasuk dalam yang certainty kontrak atau kontrak yang jelas atau kontrak yang mana semuanya itu harus diketahui ya. Harga, kuantitas, kualitas ya. Oleh karena itulah ya nanti kalau teman-teman belajar akuntansinya ya, maka nanti ada kemungkinan nih kan, kemungkinannya tadi tuh apakah itu barangnya tidak sesuai, nanti apakah itu barangnya nanti itu ketika tidak sesuai itu misalkan diterima atau tidak ya kan, ada yang diterima separuhnya, ada yang diterima seluruhnya ya, atau mungkin ditolak seluruhnya ya. Nah, sehingga apa? Nanti pada akad salam itu biasanya si yang pembeli ya. Kan yang ngasih uang duluan itu kan siapa? Pembeli kan yang ngasih dana. Yang ngasih dana itu kan pembeli ya. Dia si pembeli ini ngasih uang. Tapi kan barang dia belum dapat ya kan. Barangnya belum dapat karena salam ya. Barangnya nanti. Nah, karena ini ada uang duluan ya, maka ini pasti akan ada risiko. Nah, biasanya untuk meminimalisir ya, mengecilkan atau mengurangi risiko, biasanya si pembeli minta jaminan kepada si penjual ya, meminta kolateral kepada si penjual ya, sehingga dari kolateralnya itu akan menjadi semacam jaminan untuk mengurangi risiko. Nah, tapi lagi-lagi nanti ada risiko lagi ketika jaminannya itu apakah itu bisa lebih murah atau lebih mahal dari akad salamnya ya. Misalkan nih akad salamnya nilainya 10 juta ya. Nah, ternyata barang jaminannya cuma 9 juta. Itu juga risiko ya. Kalau lebih mahal sih enak. Misalkan akad salamnya 10 juta. Tapi barang jaminannya 11 juta. Nah, itu biasanya mudah gitu ya. Yang dikhawatirkan itu adalah ketika akad ininya ya, jaminannya itu lebih rendah ya. Nah, akad salam sebenarnya bukan cuma di dunia pertanian perkebunan ya. Bahkan dunia percetakan pun juga bisa ya kan. Contoh misalkan Pak Yuda dapat orderan ya. Pak Yuda dapat orderan nih, udah dibayar duluan, nanti barangnya belakangan ya. Percetakannya dicetak, spanduknya belakangan tapi sudah bayar duluan. Nah, itu juga akad salam ya. Jadi akad salam itu bukan selalu berbentuk barang-barang natural seperti buah-buahan ya. Memang ya kebanyakan itu memang kebanyakan buah-buahan awalnya, tapi sekarang percetakan, lalu otomotif pun juga bisa juga akad salam ya. Bahkan rumah ya. Rumah itu kalau saya perhatikan ya, hampir sebagian besar tuh akadnya salam loh. Ketika dia bayar kan, terutama yang punya uang ini ya, yang punya uang banyak gitu ya. Kan tidak semua rumah itu dia langsung udah jadi ya kan. Nah, biasanya rumah itu nanti ketika berapa bulan kemudian ya baru menjadi sebuah rumah. Nah, itu berarti akad salam ya. Nah, atau mungkin ini ya yang apa namanya nih, yang sering sekali, tapi ini sih di konvensional ya, misalkan yang mau ngajuin pinjaman ya kan. Nah, kalau pinjaman sih lain lagi ya teman-teman ya. Kalau akad salam itu jadi memang barangnya itu belum ada ya, barangnya itu belum ada, terus dia udah dapat uang duluan ya. Nah, karena dapat uang duluan dia harus ngasih jaminan. Nah, ketika ada akad kayak gini nih, risiko-risikonya apa ya? Risikonya pertama, risiko si siapa nih? Si penjual ya, terutama pada si penjual ya. Risiko si penjual pada si penjual ini adalah pertama, dia harus mempunyai sistem yang baik ya, karena yang namanya umur kan nggak ada yang tahu ya. Yang khawatirnya itu kan ini si penjualnya sebelum barang diserahkan meninggal. Bahaya banget ya. Sebelum barang diserahkan si penjualnya meninggal. Nah, meninggalnya pun dia dengan yang istilahnya bukan yang yang dibuat-buat atau bukan human error. Nah, memang udah umurnya gitu ya. Memang sudah umurnya.
Nah, itu pertama. Makanya butuh yang namanya jaminan tadi kan. Nah, udah akad salam si penjual itu meninggal, dan yang bisa mengelola ya. Yang bisa mengelola barang akad salam itu terutama misalkan barang-barang pertanian perkebunan gitu kan. Nah, itu kan biasanya ada yang jago apa namanya merawat tumbuh-tumbuhan ya, tanaman gitu kan. Dia ahli dalam apa buah-buahan gitu kan. Nah, ini ahlinya misalkan nih yang biasa bikin apa namanya buah-buahan gitu kan, perkebunan, pertanian, atau bahkan perikanan ya, misalkan meninggal gitu ya. Padahal dia udah dapat uangnya di awal. Nah, ketika diteruskan oleh anaknya atau mungkin oleh siapa gitu ya, ternyata tidak sebaik yang dikelola oleh apa namanya orang sebelumnya gitu ya, tidak sebaik yang dikelola oleh yang meninggal tadi. Nah, sehingga ketika barang itu diserahkan itu tidak sesuai. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan kontrak gitu ya, apa yang seharusnya diserahkan. Nah, ini resiko ya teman-teman, resiko yang ada pada akad salam. Jangankan meninggal gitu ya. Seandainya nih ya, orangnya masih hidup ya kan. Ternyata apa? Ternyata tidak sesuai gitu ya. Barang yang diperjanjikan dengan barang yang apa namanya diserahkan ya, itu tidak sesuai. Nah, akad salam ini juga bisa terjadi di jual beli online teman-teman ya. Jual beli online. Nah, itu kan biasanya teman-teman kalau jual beli online kan bayar duluan ya kan. Bayar duluan. Lalu nanti ada keterangan di platformnya itu ya, platform jual belinya itu, apakah itu Lazada, Shopee atau yang lainnya, Tokopedia ya. Akan tertulis tuh, misalkan nih lama pengiriman ya kan 3 hari ya kan. 3 hari. Nah, kalau memang apa sesuai dengan keinginan ya kan 3 hari ya, maka akan selama 3 hari. Dan nanti lihat juga barangnya apakah sesuai dengan apa yang ada di deskripsi atau tidak. Nah, biasanya jual beli online ini ya akan ada beberapa risiko-risiko. Walaupun ya sebenarnya ya jual beli online ini sudah lebih aman ya sekarang ini. Kenapa? Karena sudah tersistem dengan baik. Hanya saja mungkin dari sisi kualitas barang ya, nggak ada yang tahu ya kan kualitas barang. Nah, sehingga ini butuh apa namanya manajemen yang lebih baik lagi ya. Nah, biasanya manajemen itu adalah di komentar ya kan, di kolom komentar ya. Nah, walaupun ada beberapa orang yang mensiasati kolom komentar dengan membuat apa namanya fake account ya, akun palsu ya kan, tapi ya yang namanya kejujuran ya pasti akan lebih baik gitu kan. Nah, itu pada jual beli online nih, contohnya akad salam ya. Nah, resikonya tadi ya, barang tidak sesuai dengan deskripsi. Nah, ini akan ada pengembalian barang ya, atau ada pengembalian uang. Nah, pengembalian uang. Nah, sehingga apa? Butuh sistem ya untuk mengurangi atau meminimalisir ya kecurangan-kecurangan pada akad salam ya. Karena memang sejatinya akad salam ini berawal dari tadi itu kan sistem ijon. Ini secara syariahnya itu dia pakai akad salam. Nah, lalu risiko berikutnya adalah ketika dia dalam uang dana ya, modal yang besar ya. Maka dia butuh kolateral tadi kan. Nah, kolateral. Nah, kolateral tadi itu akan beresiko pada harga kolateral atau barang jaminan ya yang tidak sesuai dengan harga atau sesuai dengan akad ya, lebih murah. Nah, ini juga hati-hati ketika melakukan appraisal atau penaksiran ya, penaksiran pada jaminan akad salam. Nah, misalkan nih di apa namanya ditaksir atau di appraisalnya misalkan berapa ratus juta gitu ya. Nah, untuk melakukan akad salam yang nilainya sekian, biasanya sih kalau di bank ya, bank syariah ya, itu platformnya ya, plafon pembiayaan itu pasti di bawah barang jaminan ya. Misalkan barang jaminannya taruhlah 10 juta gitu kan.
biasanya plafonnya itu 7 juta atau mungkin 8 juta maksimal ya. Nah, untuk apa? Untuk jaga-jaga ya agar tidak ada selisih ya, terutama selisih yang terlalu mencolok ya, penurunan atau ada depresiasi ya, ada penyusutan yang tidak apa namanya, ada penyusutan yang tidak terduga gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi ya mainnya di kolateral. Nah, lalu bagaimana kalau kolateralnya tidak ada? Nah, ini akan menjadi sangat beresiko ya. Jadi karena bisa jadi barang yang diserahkannya itu akan menjadi lebih buruk ya. Nah, ini teman-teman ada pengalaman nggak ketika apakah itu jual beli online ataukah itu ada apa namanya jual beli apa gitu ya yang diserahkan kemudian mungkin ada yang pernah ini ada yang pernah apa namanya terjadi ya, ada kejadian ya, boleh. Maaf Pak, boleh tanya sedikit Pak Boleh, tadi boleh. Pak tentang kolateral dan akad salam. Akad salam itu kan jual beli bukan Pak maksudnya yang dimaksud Pak? Iya, jual beli Pak Yuda. Jadi barangnya tuh belakangan. Iya sebentar. Tadi kan di Bapak juga menyinggung tentang kolateral. Kolateral kan jaminan. Apakah di jual beli ada jaminan Pak? Semacam jaminan finansial kan nggak ada Pak. Nah, kalau jaminan di akad salam ini biasanya berupa barang Pak Yuda ya, barang berharga misalkan kayak emas, seperti emas ya, atau mungkin sertifikat BPKB mobil, motor. Ya. Nah itu yang saya belum pahami itu maksudnya dijual beli itu kan nggak, bukan pinjam meminjam yang harus ada jaminannya kan Pak, setahu saya gitu maksudnya. Kenapa tadi di akad salam ini ada resiko tentang kolateral ini gitu, jaminan harus ada jaminan. Maksudnya di jual beli ini yang dimaksud oleh Bapak tuh jual beli apa sih yang dimaksud yang harus ada kolateralnya apa? Maksudnya? Oke, jadi gini Pak Yuda, misalkan nih ya, ada seorang pemborong buah-buahan ya. Dia ngasih uang misalkan 100 juta kepada seorang petani ya, contoh ya, misalkan ini di dunia pertanian ya. Nah, ketika dia ngasih uang 100 juta kepada petani ya kan, nah dia kan ketika ngasih uang itu kan belum tentu barangnya kan belum ada ya kan. Misalkan dia taruhlah mau beli beras gitu ya, berapa ton mungkin dengan nilai 100 juta. Nah, pada saat itu berasnya belum ada ya, berasnya belum atau ya padinya belum ada ya, padinya belum ada. Nah, ketika padinya itu belum ada, kan dia ini juga dong, khawatir juga ya kan, bener nggak nih? Ya, sehingga si petani itu untuk meyakinkan ya, karena ini petani juga petani kaya ya kan, untuk meyakinkan bahwa dia beneran akan ngasih padinya itu ya di kemudian hari dengan tanggal dan waktu tempat yang secara tertulis sudah jelas gitu kan di kemudian hari ya. Nah, untuk meyakinkan lagi si petani itu ngasih jaminan kolateral, ya udah nih saya punya misalkan sertifikat rumah gitu ya. Nih sertifikat rumah saya nih. Nanti kalau sudah apa namanya saya serahkan ya, ini harus balik lagi ke saya gitu ya. Nah, itu kan dia ada kolateral tuh di situ ya. Nah, jual belinya apa tadi? Jual beli sebenarnya jual beli padi tadi kan. Dia mau beli padi itu si apa namanya? Si pembelinya. Kan pembeli kan dia ngasih uang duluan nih. Ya, ngasih uang duluan. Nah, biasanya kolateral itu Pak Yuda itu pada transaksi-transaksi salam yang nilainya besar. Ya. Tadi tuh ya kayak 100 juta, 200 juta. Tapi kalau nilainya yang kecil kayak jual beli online, online itu sebenarnya salam juga loh. Itu ya pastinya jaminannya nggak ada ya kan. Palingan jaminannya komentar ya kan. Kolom komentar, terus juga mungkin sistem ya. Nah, sekarang sistemnya juga sudah ada kan. Misalkan nih barang yang rusak ya, itu dapat dikembalikan. Paling gitu doang kan, barang yang rusak dapat dikembalikan dan dananya bisa kembali ya. Nah, itu pure murni nggak ada kolateral ya. Kolateralnya tadi ya, ya sistemnya ya, bukan berupa barang ya. Nah, kalau tadi ya kayak pertanian, perkebunan atau mungkin rumah ya kan.
Misalkan nih ada developer ya, developer nih misalkan dia jual rumah, ya kan. Kan rumahnya belum ada tuh pada saat dia iklankan, tapi kan si pembeli ini kan pengen beli. Nah, si developer itu janji, misalkan taruhlah 1 tahun ya saya bangun rumah. Oke, nggak apa-apa 1 tahun, tapi jangan lupa apa nih jaminannya, kan uang udah saya serahkan, ya kan. Uang sudah saya serahkan, saya tuh udah ngasih nih, udah bayar, ya kan. Nah, maka si developer itu ngasih misalkan surat-suratnya duluan deh, nggak apa-apa deh, nanti rumah belakangan dibangunin, kita bangunin. Nah, surat-suratnya itu kan sebagai kolateral ya. Nah, jadi kolateral di situ Pak Yuda ya. Nah, ini bagus ya pertanyaan Pak Yuda ya. Kok jual beli ada jaminan? Ini kan bukan utang piutang ya kan. Nah, memang ini adalah jual beli barang ya. Tapi jual beli barang yang nilainya itu tinggi ya, yang nilainya itu dia sangat signifikan, memiliki signifikansi yang tinggi. Nah, kalau mungkin hanya 10.000 20.000 ya mungkin, atau mungkin ya maksimal biasanya berapa sih yang yang murah itu yang palingan sekitaran 500.000 lah ya, itu biasanya orang mungkin tidak begitu khawatir kan sebagian orang ya, tapi kalau nilainya udah sampai puluhan juta bahkan ratusan juta ya, bahkan sampai miliaran dan triliunan, pasti akan butuh jaminan ya kan. Bener nggak nih, saya kan udah bayar duluan ya kan, bener nggak barang ini akan diserahkan sesuai dengan apa yang saya minta. Jangan-jangan ya jangankan barangnya jelek gitu kan, jangan-jangan nggak ada sama sekali gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu Pak Yuda ya. Jadi ada jaminan itu untuk meyakinkan si penjual tadi ya, dari si pembeli ya kan. Pembeli kan dia belum ngasih ya kan. Jadi seperti itu Pak Yuda. Kenapa bisa Ya. dia lanjut? Jaminan kolateral ini apakah harus berupa finansial atau enggak, Pak? Atau misalkan berupa barang lagi apa tidak? Satu lagi, kalau yang namanya kwitansi pembelian itu bisa disebut jaminan bukan, Pak? Kolateral bukan itu, misalkan. Tadi kan Bapak menyinggung tentang data-datanya dulu, misalkan apa tadi sertifikatnya dulu, misalkan itu kan. Kalau misalkan anggaplah kita beli mobil nih di dealer, beli mobil kan gak langsung datang mobil Pak, harus nunggu sekitar 2-3 bulan baru datang kan. Mobil itu kan bisa disebut salam juga. Tapi kan kita nggak ada jaminan dari si dealer ini bahwa dealer ngasih barang ke kita buat jaminan yang lain kan enggak juga Pak. Yang itu kan harganya juga ratusan juta mobil itu Pak. Yang kita dapatkan hanya sebuah kwitansi dari dealer. Itu disebut kolateral juga bukan Pak? Iya, Pak Yuda. Terima kasih pertanyaannya, bagus ya. Ini memang keseharian kita kan. Nah, tadi ya. Jadi kolateral tadi ini sebenarnya sesuatu yang sifatnya sunnah ya, atau artinya tidak selalu ada, pertama. Yang kedua tadi benar ya, bisa kwitansi itu adalah kolateral ya. Bukti jual beli ya, atau dokumen-dokumen itu kolateral ya. Nah, memang nggak bisa istilahnya apa ya, kalau barang ya kan, kalau misalkan ada barang pengganti, misalkan dealer ya, misalkan nih si dealer ini saking pengen dipercaya gitu ya, ya udahlah, jaminannya misalkan taruhlah misalkan dia kan punya ini mobil banyak nih, ya udah nih kalau memang nggak percaya nih, ambil dulu nih mobil yang istilahnya nanti ketika mobil yang kamu beli ini udah rampung, udah beres gitu ya. Istilahnya tuh rampung dalam artian administrasi ya kan, platnya udah ada, terus juga segala macam udah selesai. Nah, ini mobil yang saya kasih pinjam ini, kolateral ini kembaliin lagi ke saya gitu kan. Ya bisa kayak gitu kalau misalkan si dealer ini benar-benar pengen minta dipercaya gitu ya. Tapi bisa juga nggak kayak gitu kan, bisa juga ya ini kan udah ada kwitansi nih Pak, ya masa iya sih gitu. Terus juga kan udah ada stempel ya kan, terus juga kan ini kita udah dealer yang besar juga kolateral juga ya. Jadi kolateral itu biasanya berupa barang, dan itu juga nggak wajib sih sebenarnya, nggak wajib juga ya, tapi biasanya yang nilainya besar, yang triliunan, miliaran ataupun ratusan juta ya, itu biasanya ada kolateral ya dalam jual beli ya. Tapi itu tidak diwajibkan ya, tergantung kepercayaan masing-masing. Nah, ini bagus ya pertanyaannya Pak Yuda ya.
Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, sama-sama Pak Yuda ya. Nah, jadi tadi ya, ini ada salah satu jual beli yang mana memang memiliki risiko ya, karena barangnya itu belum ada ya teman-teman ya. Nah, nanti ada lagi tuh namanya istisna, yaitu barangnya diselesaikan per tahap itu, tapi itu nanti ya. Nah, bicara akad syariah ya, memang apa ya, kalau apa sih istilahnya tuh, risiko itu pasti ada, tapi sebenarnya lebih kecil teman-teman ya. Risikonya itu lebih kecil daripada akad-akad yang non syariah atau akad-akad yang tidak sesuai dengan syariah ya. Contoh tadi tuh ijon, ya kan? Jual beli ijon, beli apa namanya, beli mangga, tapi dia beli pohon manggahnya, ya bukan beli manggahnya, bukan beli buahnya, tapi dia beli pohon manggahnya. Nah, itu kan nggak ada yang jamin, ya nggak ada yang jamin apa si pohon mangga itu apakah benar-benar akan menghasilkan buah mangga atau tidak, ya kan? Nah, itu nggak ada yang bisa jamin. Nah, kalau sistem syariah itu setidak-tidaknya ya itu udah ada jaminan gitu kan, sudah ada akadnya ya. Walaupun nanti ada apa namanya ketidaksesuaian ya, tapi setidaknya di awalnya itu dia sudah jelas ya. Akadnya itu sudah jelas kuantitas, kualitas, waktu penyerahan, harga ya, penjual pembeli ya kan. Nah, kalau tadi sistem yang sistem kafir gitu ya, sistem yang non syariah tadi ya, itu kan dia benar-benar istilahnya mengambang lah, istilahnya ngambang apa ya, tidak punya pegangan sama sekali kan. Nah, misalkan ada lagi orang jual tanah ditanemin pohon duren. Oh, kan tuh orang yang mau beli pasti tertarik ya kan. Nah, terus apa? Dia nih si pembeli tanah ini, dia tujuannya sebenarnya nih dia beli tanah itu dia tujuannya pengen pengen duren gitu kan. Nah, si penjual ternyata licik juga, sengaja nanamin pohon duren biar ada yang beli, ya. Itu bisa dijual tanah sekian hektar, ya, ditanamin pohon duren. Nah, akhirnya si pembeli dan penjual ternyata sama-sama licik, ya. Si pembeli pengen beli tanah itu karena pengen duren, ya. Si penjual dia ngejual tanah, dia pakai siasat nanamin pohon duren, yang mana pohon durennya sudah berbuah, ya. Maka dibelilah itu tanah, ya kan. Nah, yang satu dia pengen pohon duren tapi dia beli tanah, yang satu ngejual tanah dengan siasat nanam pohon duren. Nah, begitu udah dijual, udah ada transaksi ya. Begitu sudah transaksi, keesokan harinya ya si penjual bersama orang-orang kampung nebangin pohon duren dan ngambil durennya. Nah, si pembeli protes ya kan. Pak, Bu, ini kenapa durennya ditebangin? Ini kan udah punya saya gitu kan. Kata si penjual, loh, saya hanya jual tanah, Pak, Bu. Saya nggak jual pohon duren. Pohonnya itu punya saya, ya kan. Coba lihat akadnya, ya kan. Bener nggak akadnya jual beli tanah? Iya, jual beli tanah. Saya nggak jual pohonnya. Nah, ini ya. Makanya jangan sampai yang kayak gitu ya teman-teman, maksudnya. Jangan sampai ada kerancuan ya. Jangan sampai ada apa namanya siasat apa namanya tipu menipu seperti itu gitu ya. Karena ya itu akan berdampak yang kurang baik gitu kan, apalagi sama muslim ya. Nah, jadi harus dilihat ya pada kejelasan akadnya dan juga apa sih sebenarnya yang diperjualbelikan gitu kan. Misalkan tadi tuh ada orang jual pohon mangga, ya kan sih, jadi sama-sama apa ya? Yang satu yang penjualnya licik, yang membelinya juga licik juga gitu ya. Nah, akhirnya tadi tuh sistem ijon ya kan. Beli misalkan tadi tuh mangga ya kan, tapi masih dalam bentuk pohon, masih dalam bentuk putik-putik apa namanya bunga-bunganya gitu ya, belum sampai jadi manggahnya, atau mungkin udah jadi manggahnya tapi masih kecil-kecil gitu kan, masih pentil-pentil gitu loh ya. Nah, dibelilah oleh si pembeli kan.
Nah, begitu dibeli beberapa hari kemudian ternyata buah mangga yang pentil-pentil itu yang masih kecil-kecil itu rontok, copot. Kan nggak ada yang bisa jamin, ya kan? Nah, sehingga apa, si pembeli akhirnya rugi, ya. Yang tadi dia mengharapkan dapat mangga, akhirnya dapat cuman pohonnya doang, ya. Bisa aja sih nanti mungkin gimana gitu di kemudian hari, tapi kan setidaknya dia sudah rugi kan. Si penjual dia jadi untung, ya. Nah, jadi seharusnya misalkan dia jual pohon mangga sekian nih, karena ada calon-calon buah mangganya misalkan jadi lebih mahal, mungkin lebih murah daripada beli mangga jadinya, ya. Misalkan 1 kilogram mangga misalkan taruhlah, kalau harum manis itu berapa ya, 35.000 ya 1 kilonya ya. Nah, ini misalkan pohonnya ini ya lebih murah lah, misalkan 20.000 atau mungkin berapa gitu ya, yang pasti di bawahnya gitu ya kalau per kilonya. Nah, tapi nggak ada jaminan nih, ya. Ini putik-putiknya ini atau pentil-pentil mangganya ini ya, mangga yang masih kecil-kecilnya ini ya, ini akan benar-benar jadi mangga yang gede atau jangan-jangan dia rontok di tengah jalan. Nah, itu kan sistem sistem yang nggak syariah seperti itu, ya. Adanya ketidakjelasan pada barang yang diperjualbelikan, ya. Belum lagi nanti ada ketidakjelasan apa namanya, apa sih yang diperjualbelikan, salah satunya itu adalah asuransi, ya. Nah, ini juga asuransi nih sebenarnya dia goror juga, ya. Asuransi itu kan goror, ya, terutama asuransi yang konvensional, ya. Asuransi konvensional, ya, itu sebenarnya dia jual beli salam, ya kan. Tapi barangnya itu atau barang atau jasa yang diperjualbelikannya itu, ya, nggak jelas. Itu peristiwa, ya kan. Peristiwa apa sih? Sakit, meninggal, kecelakaan, ya kan. Nah, itu kan nggak ada yang tahu, ya kan. Akan jadi uang nasabah itu akan apa namanya, dikembalikan, ya, atau mungkin diberikan lebih besar daripada pembayaran polis, ya, itu ketika si nasabah itu dia apa? Dia sakit, ya kan. Nah, ketika dia sakit kan nggak ada yang tahu kapan sakitnya, ya. Atau mungkin ketika dia meninggal, nggak ada yang tahu apakah dia ketika masa dia bayar polis asuransi itu dia akan meninggal, juga nggak ada yang tahu. Nah, atau mungkin dia asuransi mobil, ya, mobilnya misalnya kecelakaan, diasuransikan kan juga nggak ada yang tahu kapan mobil itu akan kecelakaan, dan juga pasti orang nggak akan mengharapkan, ya kan, ada kecelakaan, ya. Nah, itu sebenarnya apa? Sebenarnya itu sesuatu yang nggak jelas, ya kan, dan itu sebenarnya transaksi salam juga, ya. Nah, bener nggak, transaksi salam juga kan dibayarkan nanti ketika kejadian, ya. Tapi kejadiannya sendiri nggak tahu kapan, ya. Dan orang tuh pun juga nggak akan mengharapkan ada kejadian itu, ya kan. Siapa sih yang mau sakit gitu? Siapa sih yang mau meninggal? Siapa sih yang mau kecelakaan? Kan nggak ada yang mau, ya. Nah, itu ya makanya asuransi itu yang konvensional yaitu menjadi haram karena tadi, ya, dia tidak tahu kapan terjadinya, ya, dan dia juga tidak diharapkan terjadinya, tapi itu bisa bisa ada kemungkinan, ya, bisa ada kemungkinan terjadi gitu, ya, bisa ada kemungkinan terjadi. Nah, itu akad apa namanya, ijon, ya, akad ijon. Nah, kalau salam itu kan dia pasti terjadi, ya kan, jual beli mangga kan pasti mangganya pasti ada gitu loh. Kalau misalkan dia gagal panen, dia harus tetap ganti itu apa namanya, eh, manggahnya atau mungkin hasil panennya sesuai dengan pembelinya, ya, sesuai dengan keinginan pembelinya yang mana telah ditandatangani perjanjian, ya. Itu. Gimana? Nah, itu salam, ya. Tapi tetap masih ada risiko, tapi risikonya tidak sebesar risiko pada jual beli ijon, ya, pada sistem konvensional atau pada sistem yang non syariah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, jangan berpikiran apa namanya, sistem syariah itu pasti bebas risiko, ya. Enggak, pasti ada risiko, tapi tidak sebesar pada sistem konvensional, ya. Nah, yang namanya sistem syariah itu dia mengamankan, ya, dia mengamankan. Jadi ada sistem-sistem lagi yang mungkin sebenarnya secara sistem, ya, secara sistem mungkin
agak-agak mirip-mirip ya konvensional ya kan, misalnya tadi tuh ada kolateral ya kan, terus ada jaminan, dan juga mungkin dengan sistem manajemen yang apa namanya, yang rapih ya kan. Nah, mungkin itu agak-agak mirip-mirip konvensional, tapi ya itulah syariah ya. Jadi dia kompleks ya, komplit ya, itu komplit ya, saya itu jadi komplit. Jadi dia bukan hanya bicara secara apa namanya syariahnya, tapi juga bagaimana persiapannya, manajemennya ya kan. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu kan pernah mengatakan bahwa keburukan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang terorganisir. Misalkan nih, kita jual beli syariah gitu ya, tapi kita nggak terorganisir dengan baik. Misalkan ada orang jual beli salam. Nah, ternyata yang mengelola barang salamnya ini nggak profesional, ya kan? Ya maka ya akan ancur-ancuran transaksi salamnya itu. Apakah itu barangnya ditolak, atau mungkin nanti kolateralnya itu dicairkan, ya kan? Kolateralnya itu misalkan dijual karena ternyata barang itu buruk, ya tidak sesuai dengan perjanjian, ya. Nah, itu apa namanya jual beli salam ya, tapi setidak-tidaknya ya sudah ada jaminannya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Gimana? Ada lagi yang mau diskusi? Nah, Pak Mualim. Pak Yuda tadi udah, mau lagi? Cukup? Pak Usep? Oh, gimana? Pak Usep? Pak Adityo? Ya Pak, Ada yang mau ditanyakan? paling ini Pak, kan pernah sempat dengar begini Pak, kan ada namanya jual harapan ke orang miskin gitu kan, terus juga jual ketakutan ke orang kaya gitu Pak. Itu kan biasa kan ada pola-pola marketing seperti itu tuh Pak. Itu seperti apa Pak ya hukumnya Pak ya? Jual harapan ke orang miskin itu biasanya caleg. Biasanya tuh Biasanya caleg. ya Pak. Biasanya caleg kayak gitu ya. Nah, Pilihlah saya. Pak. Sudah Pak. Itu asuransi kan kayak gitu Pak. Yang dijual kan ketakutan masyarakat sebetulnya Pak. Ketakutan yang tidak berdasar, yang apa namanya tuh, masa depannya takutnya katanya sakit dan lain-lain, padahal kan kita nggak tahu masa depan kita kayak gimana. Itu kan yang biasa ditawarin asuransi Pak kalau nggak salah. Iya, betul. Ya, betul. Biasanya ya marketing asuransi ya. Saya juga dulu pernah tuh ya kan, tapi yang syariah ya, tapi sekarang juga udah enggak lagi sih. Ya, ada trainingnya ya. Jadi bagaimana meyakinkan orang ya kan, misalkan gini. Yang namanya, jadi gini, asuransi itu sebenarnya konsep untuk orang menengah ke atas sebenarnya ya. Kenapa? Karena dalam konsep mengelola uang itu ada namanya SIP, saving, investasi, dan P itu protection ya, atau perlindungan ya. Nah, kalau saving itu tabungan ya kan. Nah, tabungan itu berapa sih kalau konvensionalnya, bunganya berapa sih gitu ya, atau kalau misalnya itu berapa sih bagi hasilnya ya kan. Yang kedua investasi ya, investasi itu misalkan apa, beli saham, beli apa gitu kan. Nah, yang ketiga ini adalah protection atau perlindungan. Nah, biasanya orang asuransi dia akan bilang gini, mohon maaf ya Bapak Ibu, kan gak ada yang tahu nih kita sakit ya kan, dan juga kesehatan sekarang mahal loh, apalagi dikasih data tuh kan. Sekarang ini orang yang punya potensi penyakit jantung ya kan, kanker dan sebagainya macamnya tuh, ternyata sekarang nggak pandang umur loh Pak Bu ya kan. Ternyata sekarang segala jenis usia itu bisa kemungkinan loh kena jantung ya kan. Kalau dulu mungkin orang kena jantung itu ketika usia sekian gitu kan. Kena kanker itu ketika usia sekian, tapi sekarang ini nggak menutup kemungkinan ya, dari pola makan, dari segala macam kehidupan kita, pola hidup kita itu bisa menjadi pemicu ya kan, kata si marketing asuransi ya kan. Nah, oleh karena itu Pak Bu, penting juga nih untuk protection. Oke, Bapak Ibu punya uang berapa ya kan,
200 juta. Nah, 200 juta itu, Pak, Bu, itu bisa langsung habis loh kalau cuman tabungan doang kan. Ketika Bapak Ibu itu berobat ya ke rumah sakit, sekarang nggak murah loh. Nah, kata si marketing asuransi kan, Bapak Ibu punya investasi, itu juga bisa hilang ketika Bapak Ibu sakit, ya kan. Nah, karena itu Pak Bu butuh yang namanya P, protection, perlindungan. Nah, dari P ini uang yang tadi saving Bapak Ibu itu aman ya, investasi Bapak Ibu aman. Nah, justru Bapak Ibu ini dapat uang nanti dari protection ini ketika Bapak Ibu ini sakit. Nah, tadi kan jual harapan. Harapannya apa? Uang savingnya aman ya, uang investasinya aman ya. Nah, cuman bayar sekian loh Pak Bu per bulannya. Ini ibaratnya Bapak Ibu ini ya nggak akan apa ya, terganggu lah. Kalau misalkan makan tetap makan 3 kali sehari, mungkin kurangin dikit doang lah gitu kan. Tapi dari ngurangin dikit ini ya, Bapak Ibu ini bisa terproteksi gitu kan, bisa terlindungi dari penyakit-penyakit ini. Bukan penyakit sebenarnya, maksudnya biayanya ya, biaya kesehatannya gitu kan. Nah, dia ngasih jual harapan, ya kan, harapannya nanti uangnya aman. Dia jual kecemasan bahwa nanti ada kemungkinan akan adanya penyakit-penyakit itu, gitu kan ya. Nah, itu ya apa namanya, jual harapan dan jual kecemasan ya. Nah, Pak Adityo, Pak Yuda. Ya Pak, makasih Pak. Hmm. Nah, tapi bisa juga tuh caleg ya, caleg-caleg tuh gitu kan. Pilihlah saya ya. Maka harga apa? Sembako murah, terus apa lagi? Pendidikan gratis. Harapan ya kan. Lihat nanti kalau saya nggak kepilih ya kan. Maka Anda semua bisa-bisa nggak makan. Wah, jual kecemasan. Pendidikan mahal ya kan. Nah, itu bisa juga tuh ya, kayak gitu. Oke. Nah, ini dari akad salam ya. Emang akad salam itu eh bisa juga ya, kampanye caleg itu akad salam itu ya. Sesuai dengan, kalau sesuai ya. Makanya harus ada kolateral tuh caleg ya. Kolateralnya apa nih, Pak? Jaminan Bapak nih apa? Jaminannya apa? Ya udah nih, serangan fajar. Serangan fajar jaminannya. Oke lah ya. Kembali ke laptop. Nah, jadi akad salam itu akad yang memang diserahkan kemudian hari, biasanya tadi ya. Saya ulang lagi, biasanya itu memang barang pertanian, perkebunan ya. Kenapa sih? Karena dulu itu kan yang namanya mobil, motor itu jarang ya. Dan bahkan orang kalau dia punya motor aja tuh dulu ya, ya mohon maaf mungkin sederhana, motornya itu udah dibilang orang kaya. Mobil pun juga demikian. Kan baru sekarang aja nih minta mobil apa gitu ya, motor apa, terus dimodif ya kan. Saya maunya yang kayak begini nih, tapi mereknya ini, bawaan aslinya ini kayak begini, tapi saya pengen ada diubah-ubah di sini-sininya. Ketika diubah ya kan, maka harus apa, nunggu ya kan. Ketika ada perubahan itu, modifikasi, kan harus nunggu, nggak langsung jadi kan. Tapi dia udah bayar duluan. Nah, itu juga akad salam ya. Rumah pun juga demikian ya kan. Dulu orang mungkin rumah tuh pengen ya yang penting punya rumah ya kan, bentuknya ya udah yang ada aja kayak gimana gitu ya. Tapi kan sekarang ini orang makin macam-macam nih, supaya model rumahnya tuh kayak Americano klasik, atau mungkin apa, Skandinavian klasik atau apa gitu ya, jenis-jenisnya ya. Ya kan sekarang banyak tuh jenis-jenisnya kan. Jenis rumah ini apa, full furnish apalah gitu ya, non furnish ya kan. Nah, itu semua kan ada modifikasi juga tuh apa di rumah itu. Nah, itu juga nggak selalu pasti ada yang kayak gitu ya kan. Pengen bentuk yang kayak begini terus full furnish, atau yang di sini nggak furnish atau gimana. Nah, itu pasti akan ada nunggu waktu. Nah, itu bisa akad salam juga ya. Nah, nanti ada ketidakcocokan pasti ada ya, ketika yang ngelolanya itu tidak profesional ya. Nah, itu ya, semakin perkembangan zaman itu ternyata makin meluas itu ya transaksinya ya. Ya, jangankan akad salam ya, yang sifatnya itu muamalah. Yang ibadah aja kan sekarang juga sebenarnya banyak yang meluas. Contoh misalkan kayak zakat ya. Zakat itu emangnya pakai beras zaman Nabi? Kan nggak ada beras zaman Nabi ya. Nah, Nabi itu adanya kurma, gandum ya kan. Tapi kalau sekarang ya mungkin ya bisa ya pakai kurma, tapi kan seenggaknya dulu ya,
ketika transportasi itu masih sulit, masih susah. Nah, itu kan nggak ada tuh yang namanya kurma sampai sekian puluh ton ya di negara kita untuk mencukupi pembayaran zakat. Tapi kan sekarang udah terbiasa dengan menggunakan beras dan memang itu sama kiasnya ya, maka bisa dilakukan. Nah, sama juga akad salam ini ya kan, karena sifatnya sama ya, bisa dikiaskan ya, bisa dikiaskan ke salam nih ya, karena memang punya penyebab dan akibat yang sama. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang ini bisa makin lama makin meluas akad salam ini ya. Oke, ada yang mau diskusi lagi? Mana nih? Si itu mana? Siapa namanya? Berarti Pak, tadi inti yang dibicarakan ke resikonya itu hanya ada dua ya Pak ya, yang tadi dibahas tuh. Cuman masalah barangnya tidak sesuai dengan masalah tadi kolateral doang. Iya. Di akad salam ini. Iya, betul Pak Yuda. Iya Pak. Nah, ini juga tidak sesuai dalam artian lebih buruk ya. Kalau lebih baik kan justru si pembeli pembeli ya. Kan pembelinya pasti senang. Wah, saya beli harga barang 10 juta dikasih barang harganya nilai 11 juta. Pasti nggak protes dong ya kan, pasti malah senang ya. Nah, biasanya yang kualitasnya itu di bawah dari yang diperjanjikan ya. Nah, itu biasanya menjadi permasalahan dalam akad salam. Gimana? Ada yang mau ditanyakan, diskusikan? Ayo yang lain nih, mana nih? Pak Dias. Pak Dias apa Bu Dias? Bu Wulan. Fauzia. Belum Pak, belum ada Pak. Oke. Bu Nurul. Pak Ihsan. Pak Ramadan. Pak Imam. Hadir Pak. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Masih belum Pak, masih menyimak Pak. Oke. Bu Andiani. Belum ada, Pak. Oke. Pak Mustamian. Belum ada Pak. Bu Devi. Mana Pak Mahdi? Masih jaga IO? Ada Pak. Pak. Nah, ini. Jadi kita akan itu ya kalau saya ngobrol dengan Pak Desi, pukul 2 Mas. Kalau bukannya gitu. Sinyalnya kurang baik sih Pak. Oh iya benar, ya sinyalnya kurang baik. Tadi suaranya juga agak bergema ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Nah, ini IO juga bisa akad salam nih kan. IO itu biasanya ada pembayaran DP kan. DP dibayar uang muka, sebagian dibayarkan kemudian setelah acara selesai ya. Nah, itu bisa juga diangkat salam ya. Salamnya di mana ketika acaranya itu berlangsung ya kan. Kapan, tempatnya di mana, pelayanannya kayak gimana ya. Nah, itu ada akad salam ya. Yang mana sesuai enggak sih gitu kan dengan jasa yang ditawarkan ya. Oke. Berarti ciri akad salam itu ya dengan adanya DP itu ya Pak ya?
Ya, ada bukan DP aja sih sebenarnya, maksud itu ada pembayaran di awal ya. Akad salam itu ada Iya, muncul DP ketika ada di pembayaran awal. di awal ya. Maksudnya itu cirinya kalau misalkan kita ada pembayaran di awal Pak, di awal atau DP, artinya itu salah satu ciri akad salam seperti itu nggak Pak? Tapi Atau adakah akad salam yang tanpa DP? ada yang lebih pentingnya atau poin pentingnya pada akad salam itu adalah barangnya itu diserahkan di kemudian hari ya. Oh berarti intinya pada barangnya Pak, Iya. akad salam ini bukan pada DP-nya. Iya. Oh berarti walaupun seandainya tanpa DP pun berarti bisa berlaku akad salam karena barangnya dikasihnya bukan hari ini tapi di kemudian hari gitu Pak. Iya. Bisa nggak seperti itu? Jadi dia pembayarannya bisa full di awal atau mungkin separuh di awal. Yang penting ada pembayaran di awal ya, pembayaran di awal, barang belakangan. Nah itu salam tuh. Nah kalau misalkan kasus saya nih Pak di percetakan misalkan ya, anggaplah ada yang order ke saya 500.000 nih, saya nggak minta DP, nggak apa, saya kerjakan dulu, begitu beres saya kirim baru dibayar, itu bisa dikategorikan akad salam nggak Pak? Oh enggak, karena belum ada pembayaran di awal. Oh berarti harus ada 2 poin yang harus diperhatikan ya Pak. Jadi barangnya diterima di belakang sama pembayaran di awal. Kalau ada 2 item ini baru bisa dikatakan akad salam seperti itu Pak. Iya betul Pak Yuda. Siap. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Yuda. Oke. Ayo yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Jelas? Sudah jelas? Oke. Ya Pak. Oke. Saya Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Saya Pak. Ini Pak. Mahdi kali itu. Reseller itu kan kebanyakan barang itu kan orang bayar dulu ya. Nah, itu apakah dia masuk kategori akad salam juga atau seperti apa Pak? Reseller ya? Reseller. Kan reseller itu kan dia kan hampir ada kemiripan dengan akad salam tuh. Iya. Reseller itu bisa ada yang akad salam. Nah, benar. Jadi dia bisa ada yang akad salam, ada juga yang enggak ya. Ya tergantung sih sebenarnya. Nah, kalau yang akad salam tadi itu ketika ada yang memesan terlebih dahulu dan sudah bayar ya. Dia sudah bayar ya di awal ya kan. Dan barangnya itu diberikan nanti ya kan. Berikan nanti reseller ya kan, biasanya kan gitu kan, nih saya bayar dulu nih ya kan sekian ya, baik itu full maupun separoh ya kan, pasti ada pembayaran di awal ya. Nah barang nanti ya ketika sudah ada barangnya, nah ya itu bisa ya. Nah, tapi jasa juga bisa kayak gitu. Kalau ya iya Pak, ini Pak satu lagi, kalau dia resellernya kayak apa e-commerce itu hukumnya seperti apa tuh Pak? Karena kan tidak terjadi ijab kabul tuh. Sedangkan di akad salam kan semua terjadi ijab kabul ya Pak ya? Seperti itu Pak. Gimana ya Pak? Nah, ijab kabul itu tidak jadi bentuknya banyak ya. Ya jangan kan yang apa e-commerce ya. Kita jadi gini, ijab kabul itu tidak harus kaku ya, kaku dalam artian saya beli barang ini sekian gitu ya. Tapi ketika sistem ya kan sekarang ini kita udah ada sistem ya kan, apakah misalkan ada satu, apakah Anda menyetujui ya kan bla 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 gitu kan ya. Nah misalkan kalau setuju ya kan diklik ya kan, itu berarti udah ijab kabul ya. Sama ketika kita belanja di supermarket ya, di pasar modern ya kan, itu kan
yang namanya ijab kabul itu kan kita nggak apa namanya, nggak salaman sama kasir, artinya saya beli telurnya 1 kilogram ya kan dengan harga sekian, kan enggak ya kan. Ijab kabul itu apaan? Ketika si pembeli itu dia melihat harga ya, dan dia tahu itu harganya itu adalah harga barang yang diperjualbelikan, lalu dia masuk ke dalam keranjang, itu sebenarnya udah ijab kabul ya. Nah, pada e-commerce ya, ijab kabulnya ya itu tadi, apakah Anda menyetujui ya kan. Apabila Anda menyetujui maka klik ya kan, maka kita klik ya kan. Nah, itu sebenarnya udah ijab kabul ya. Jadi ijab kabul itu luas ya teman-teman ya, bukan hanya apa namanya bertemu di satu tempat ya kan. Nah, apalagi zaman sekarang kan sudah zaman teknologi ya, yang mana bisa dipertemukan ya, di yang satu di mana, di belah negara mana, yang satu di belah negara yang mana ya, sehingga bisa terjadi transaksi. Nah, jadi seperti itu Pak Mahdi. Bagus ya pertanyaan Pak Mahdi ya. Oh, berarti e-commerce dia apa harus ada keterangannya Pak dari barang itu sendiri, atau deskripsi apa tertipu atau seperti apa ya Pak? Berarti seperti itu Pak? Iya betul sekali Pak Mahdi. Jadi memang harus lengkap ya, deskripsi barang yang diperjualbelikan dan juga bagaimana perjanjiannya ya. Dan barangnya yang pasti harus barang yang halal ya, bukan barang yang haram. Jadi seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Mahdi. Oke, selain Pak Mahdi, selain Pak Yuda, ada lagi yang lain? Ada lagi kan yang lain? Oke, kalau memang tidak ada, gimana? Kalau tidak ada, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.